Al-Quran mengatakan laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai nahdiyin. Cara pandang kita sebagai nahdiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku nahdiyin daripada ajaran menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai dengan ayat walaqad karramna bani Adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atqakum, juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Adilkah kita ada anak ketika dia pintar, ketika dia ini cerdas, bisa baca kitab kuning, kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan Nabi, lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan Nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh, bahkan dia minum minuman keras, bahkan dia merzina dan lain sebagainya, dengan orang yang saleh yang dari keturunan biasa-biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning, kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Jawab. Tidak. Tidak ada di dalam ajaran Islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tidak ada. Lihat dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas, adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan, dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina, dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat? Cari dari Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, cari di dalam Sahih Al-Bukhari dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya? Itu kalau dia benar keturunan Nabi. Ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Tidak ada, Pak. Cari di Sahih Al-Bukhari dari juz awal sampai juz 4, hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Sigap. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qurannya? Bawa ke hadapan Kiai Nawawi. Ini saya moderatornya tua begini, jadi erok juga ini kesepuan di Nahdlatul Ulama Klaten. Wah, ada katanya di kitab Anu, karangan Syekh Anu. Coba kalimatnya bagaimana? Oh, kalimatnya wa yajibu ayyuhibba dzurriyyatan Nabi. Coba istidlalnya dari mana? Beliau ini pengarang kitab, apakah menyertakan dalil dari Al-Qur'annya berkata begitu? Oh, enggak ada katanya. Apakah menyertakan hadis ketika dia menyertakan itu? Oh, enggak ada. Berarti itu pendapat manusia.
bisa diterima, bisa ditolak. Dan kebutuhan untuk Indonesia hari ini, ucapan-ucapan ulama seperti itu yang tidak ada istidlal dari Al-Quran dan hadisnya untuk kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam latar belakang kemanusiaan. Narasi-narasi semacam itu harus ditinjau ulang. Semua manusia di dalam pandangan Islam sama. Siapa yang dia paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya punya dalil Al-Quran. Anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok, dia harus dihormati? Datangkan dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak bakal dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya hahaha. Kualat nanti ente. Mana dalilnya? Nggak ada, Pak. Jangan mau dibohongi. Mana dalilnya seseorang harus dihormati karena dia keturunan Nabi walaupun dia mabok? Jangan mau dibohongi oleh penceramah-penceramah Balawi. Lihat itu di YouTube, ceramahnya tiap hari demikian. Jadi mereka sebelum bermaksiat, mereka bikin disclaimer dulu. Kalau ada dari kita yang bermaksiat, tetap wajib dihormati, jangan ikuti, tapi edatnya ini ada darahnya Nabi. Disclaimer itu Pak namanya. Itu masa lalu. Hari ini tidak akan lagi bangsa Majapahit akan mau dibodohi oleh orang-orang seperti mereka. Orang seperti mereka. Kalau kita ngomong Indonesia masih belum bisa, kita katakan kita bangsa Majapahit agar mereka tahu bagaimana leluhur kita dulu menjadi penguasa di dunia ini. Katanya anak-anak mereka lebih mulia dari anak kita, kastanya tinggi. Gitu badan. Kalau Kinawawi walaupun kiai mau ngelamar Mbak Lawiyah nggak boleh. Sekarang dibalik bos, dibalik. Siapa anak-anak Jawa perempuannya mau dilamar jangan boleh, ente nggak level. Ini DNA-nya khusus untuk O dan yang lainnya. Untuk G minggir dulu, nggak level. Kecuali ente bisa ngerubah apa namanya tes DNA-nya. Jangan G, baru bisa melamar anak-anak Jawa, anak-anak keturunan para orang-orang yang telah mampu membuat peradaban besar di masa lalu. Kuy jangan rasis, katanya Kiai Iman ngomong. Kami hanya baru sekarang loh. Ente udah berpuluh-puluh tahun ngomong begitu, kita diam-diam bayang gitu badan. Kok kita ngomong begitu sebentar aja udah pada kepelingan begitu. Wih, Anda menyakiti kami. Emang kita kagak sakit ya ngomongin begitu? Gitu badan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia harus lebih cerdas di dalam memandang paham-paham keagamaan.